Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini telah memberikan amanah yang besar kepada kita yang seharusnya kita tunaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Amanah tersebut yaitu anak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melepaskan dirinya, keluarganya dan anaknya daripada api neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian, termasuk di dalamnya anak-anak kalian, daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Padanya ada para malaikat yang kasar. Mereka tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kita sebagai pemimpin bagi keluarganya masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai tanggung jawabnya pula. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Farrajul
fi baiti zawjiha, dan seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Maka setiap suami dan istri haruslah menunaikan tanggung jawabnya masing-masing di dalam meluruskan keluarganya dan anak-anaknya kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kalian pada anak-anak kalian, yakni untuk kita berbuat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wa inna li waladika 'alaika haqqan, dan sungguhnya bagi anakmu punya hak atas dirimu. Maka orang tua hendaknya bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap anak-anak keturunannya. Tidaklah mereka membiarkan keturunannya berada di dalam murka Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah mereka menanamkan pendidikan yang baik, pendidikan yang sesuai dengan ridha Allah Azza wa Jalla, mulai dari masa kecilnya mereka sampai mereka dewasa nantinya. Semoga mereka menjadi timbunan amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memberikan pengajaran kepada kita dengan perhatian yang besar kepada anak-anak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya beliau mengingatkan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, sungguhnya aku mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, pastilah Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kau dapatkan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon perlindungan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ila akhiril hadis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perhatiannya yang besar di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Terlebih lagi kepada orang tua yang memang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengajari mereka agama Allah ini, mengajari mereka tauhid, mengajari mereka akhlak, mengajari mereka adab, karena semua itu adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Orang tuanya yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika melihat seorang anak kecil makan dengan cara yang tidak selayaknya, maka beliau menasihatkan, ya ghulam, samillah, wahai anak kecil, apabila engkau makan maka sebutlah nama Allah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada saat-saat ini di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita usia dan umur yang panjang untuk kita berkesempatan mendidik anak-anak kita, maka hendaklah kita gunakan kesempatan dan waktu ini untuk mengarahkan mereka kepada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang suatu hari yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila telah datang teriakan yang menghancurkan bumi ini, yaitu pada hari yauma yafirrul mar'u min akhihi,
di hari di mana seseorang akan lari daripada saudaranya sendiri, wa ummihi wa abi, dan dari bapaknya dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan pada hari dia lari dari istrinya dan anak-anaknya sendiri. Hari ini adalah hari kita mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mencurahkan segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki untuk kebaikan anak keturunan kita, karena mereka ini adalah kebahagiaan bagi kita atau kecelakaan bagi kita. Apabila kita menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi kebahagiaan untuk kita. Apabila kita tidak menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi kecelakaan bagi kita. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Oleh karena itu, di samping kita berupaya mendidik dan mengarahkan anak-anak kita kepada apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya kita tetap memasrahkan diri dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang memberi hidayah, tidak akan ada yang membuat baik atau yang menyesatkan kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, anak-anak kita juga berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberi hidayah dan memperbaiki mereka, atau Allah yang akan menyengsarakan dan menyesatkan mereka. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih dalam buayan dan ditanya oleh Bani Israel mengenai dirinya, maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah yang telah mendatangkan kepadaku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Dialah yang telah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awqani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, dan Dia yang mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan as-salat, menegakkan az-zakat selama aku masih hidup. Kemudian dari apa yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah yang telah menjadikannya sebagai anak yang baik, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang menerima kitab suci, sebagai seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun menyatakan, wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya, dan Allah yang telah menjadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang keras dan kasar. Demikianlah semua urusan ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Maka apabila kita mengetahui hal ini, maka hendaklah kita berupaya dengan sebaik-baiknya. Kita meminta kepada Allah, berupaya memurnikan niat untuk Allah, meminta bantuan dan pertolongan Allah agar anak-anak keturunan kita ini diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak cukup semata-mata upaya daripada kita, tetapi membutuhkan kepada petunjuk dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai seorang Nabi, Nabi Nuh alaihissalam, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya ketika Allah menurunkan air besar di muka bumi ini untuk menenggelamkan orang-orang yang kafir, maka Nabi Nuh berkata kepada anaknya, Ya
bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, marilah berlayar bersamaku dan janganlah kau bersama orang-orang yang kafir. Tetapi apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya berkata, aku akan berlindung kepada puncak gunung yang bisa menjauhkan aku, yang bisa menyelamatkan aku daripada air. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa terjaga daripada perintah Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hala bainahumal mawju fatana minal mughraqin. Maka pada waktu itu pula keduanya dihalangi oleh air banjir yang besar dan anak Nabi Nuh alaihi salam termasuk daripada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihi salam dengan rasa kasih sayangnya kepada anaknya, walaupun yang demikian itu, maka dia meminta kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'datal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan sungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Wa innahu amalun ghairu salih. Karena sungguhnya dia adalah amalan yang tidak baik. Kemudian Allah mengingatkan, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Maka jangan engkau meminta kepadaku apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inni ya'iduka an takuna minal jahilin. Aku mengingatkan engkau agar engkau jangan termasuk dari orang-orang yang bodoh. Maka Nabi Nuh mengucapkan uzurnya. Qala wa illa taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Wa Rabbi, kalau seandainya engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, niscaya aku termasuk daripada orang-orang yang merugi. Demikianlah anak yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun bapaknya seorang nabi, dia tidak akan bisa menyelamatkan anak. Semua urusan ada di tangan Allah. Maka upaya kita dalam mendidik anak ini hendaknya disertai dengan penyandaran diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang anak yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak yang saleh, dia adalah permata hati yang sangat indah. Sebagaimana Nabi kita Ismail alaihissalam terhadap bapaknya Imam Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka silahkan engkau lihat bagaimana pendapatmu. Apa jawaban anak yang saleh kepada bapak yang saleh pula? Jawabannya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Wa inni satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa innaka satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan sungguhnya engkau niscaya akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Padahal yang dihadapi oleh keduanya bukan perkara yang ringan, bukan pula perintah yang remeh. Seorang bapak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Tetapi karena ketaatan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini sebagai amalan yang disyariatkan sampai pada masa kita ini, yaitu yang akan kita hadapi dalam beberapa hari lagi, tentang disyariatkannya kurban pada hari raya Idul Adha dan yang setelahnya. Oleh karena itu, pendidikan kepada anak sangat berpengaruh kepada kebaikan orang tuanya. Apabila anak itu saleh, maka orang tuanya akan saleh. Apabila anak itu buruk, jelek, bisa jadi anak itu adalah sebagai sebab keburukan dan kejelekan bapaknya, bahkan menjadi sebab kepada kekafiran bapaknya. Allah telah mengingatkan kita kepada kita Nabi
Khadir alaihi salam di dalam Al-Quran dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika keduanya berjalan, Allah menceritakan di dalam Al-Quran, "Fantalaqa," maka keduanya berjalan, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Tatkala keduanya menemui seorang anak kecil, maka Nabi Khadir alaihi salam membunuhnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, "Qala aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Kenapa engkau membunuh satu diri tanpa dia membunuh diri yang lainnya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Qala alam aqul laka lan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan bahwa engkau tidak mampu untuk sabar bersamaku? Kemudian di akhirnya Nabi Khadir alaihi salam menyebutkan tentang alasan kenapa dia membunuh anak ini. Wa ammal ghulamu fakana abuhuma mu'minaini. Adapun anak kecil yang aku bunuh, maka sungguhnya fakana ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil yang aku bunuh, sungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman kepada Allah. Kemudian فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Kata Allah dalam ayat ini mengenai ucapan Nabi Khadir, beliau menyebutkan dan kami takut bahwa anak ini akan memaksa kedua orang tuanya kepada kekafiran dan perbuatan yang melampaui batas. فَأَرَدْتُ أَنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. Maka aku ingin Allah Azza wa Jalla menggantikan kepada keduanya anak yang lebih baik dan lebih bersih serta lebih dekat kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Syahid daripada ayat ini di mana Allah Azza wa Jalla bisa menjadikan anak sebagai sebab kekafiran kepada kedua orang tuanya. Maka jangan kita bermain-main dengan masalah pendidikan anak-anak kita. Mereka adalah jaminan terhadap kebaikan kita atau keburukan kita. Jaminan terhadap agama kita dan jaminan terhadap kelurusan agama kita tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin lurus istiqamah di atas agama Allah, maka hendaklah dia mendidik anaknya, karena anak itu adalah sebab Allah meluruskan jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, apabila kita membuka kembali ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita akan mendapatkan sekian ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah tentang nabi-nabinya, mengenai doa mereka terhadap anak-anak mereka dan keturunan-keturunan mereka agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalan as-salihin, di mana seorang tidak lupa untuk mendoakan anaknya agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pernyataan Allah mengenai ibadur Rahman di antara doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai pelembut dan penyejuk jiwa kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua, istri-istri kami dan anak-anak kami pula, sebagai para pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Dan apa yang dinyatakan di dalam ayat ini adalah pelajaran bagi kita untuk kita tidak lupa mendoakan anak kita untuk kebaikan. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kalau kita melihat kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak jarang beliau mendoakan cucunya dan anak-anak kaum muslimin. Di antaranya apa yang beliau doakan kepada cucunya Al-Hasan. Demikian pula untuk Usama bin Zaid. Beliau menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari,
Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya. Fahibbahuma, maka cintailah kedua anak ini. Demikian pula doa beliau alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Ja'far. Allahumma khulusi ahli Ja'far khaira. Ya Allah, gantikanlah pada si ahli Ja'far khaira. Gantikanlah pada keluarga Ja'far kebaikan. Wa barik li Abdullah fi safqati yamini. Dan berkahlah untuk Abdullah anaknya Ja'far pada timbangan tangan kanannya. Demikian pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, berilah kepada Anas bin Malik harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah dia pada apa yang Engkau berikan kepadanya. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa beliau kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajari dia tentang tafsir. Semua ini adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan anak-anak kaum muslimin. Maka demikianlah kita sebagai orang tua yang baik, tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang saleh. Dan janganlah kita suatu saat atau suatu ketika melepaskan lisan kita mendoakan keburukan bagi anak kita. Apapun keadaan kita dan semarah apapun kita, jangan sampai Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita pada anak kita tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir yang panjang, di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang melaknat ontanya. Dia mengatakan kepada ontanya, "Sya' la'anat Allah." Hus, semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man alladhi yal'an?" Siapa yang telah melaknat? Atau siapa yang tadi melaknat? Maka orang ini menjawab, saya. Kemudian beliau mengatakan, "Inzil anhu." Turunlah engkau daripada ontamu. Wala tusahibna bimal'un. Jangan engkau menyertai kami dengan sesuatu yang telah dilaknat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala amwalikum, wala tuwafiqu min Allah sa'atan in yus'al ata'un fayastajib lakum." Beliau menyatakan, "Fala tad'u ala anfusikum." Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. Wala tuwafiqu min Allah sa'atan. Jangan sampai kalian menepati satu saat dari Allah di mana yus'al ata'un fayastajib lakum. Di mana Allah apabila diminta akan suatu pemberian, maka Allah akan mengabulkannya. Maka jangan sampai kita suatu saat pun kita melepaskan ucapan yang buruk bagi anak-anak kita. Khawatir kalau Allah Azza wa Jalla mengabulkannya sehingga menjadi kecelakaan bagi anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Stoknya diluruskan dan dirapatkan. Sawu bainal sufuf wa halu bainal manakib wal aqab. Tarafa suddul qalb wa la taqtalif. Allahu akbar.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.